Halo Sobat Katolik, jumpa lagi dengan saya Adelia Elma Lawadasi, mahasiswa semester 4 Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita menyempatkan diri sejenak untuk menyapa Tuhan melalui firman yang akan kita dengarkan ini. Kita mengawali permohonan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, urapilah kami dengan nama Yesus Putramu, dan teguhkanlah iman kami akan Dikau, berkat Dia yang menjadi pengantara kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, doa adalah inti dari setiap orang Kristen. Berdoa bukanlah pilihan, tetapi doa adalah sebuah perintah bagi orang Kristen. Karena doa bukan hanya untuk berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi untuk bersekutu dengan Tuhan. Cara lain untuk mengatakannya adalah bahwa doa adalah hubungan dengan Tuhan. Tentu saja doa orang baik yang tulus bekerja sangat kuat, seperti ketika Nabi Elia berdoa dengan keras dan tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Dan kemudian ia berdoa lagi dan langit memberi hujan. Tapi bukan hanya doa orang dewasa yang akan didengar oleh Tuhan. Doa anak-anak juga akan didengar oleh Tuhan. Meskipun kita mungkin bertanya-tanya, seberapa banyak anak-anak memahami apa yang mereka katakan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini menampilkan kepada kita tentang Yesus yang menegur sikap dan pandangan para murid yang keliru terhadap anak-anak. Orang dewasa seringkali menilai miring soal anak-anak. Mereka biasa menjuluki anak-anak dengan sebutan anak kemarin sore, tidak tahu apa-apa, dan lain sebagainya. Di benak orang dewasa, keberadaan anak-anak identik dengan kelemahan, ketidakmampuan berbuat sesuatu, dan karenanya tidak bisa diandalkan. Dalam beberapa hal, penilaian tersebut bisa benar, tapi tidak semua penilaian itu tepat. Atau ciri-ciri lain yang melekat diri anak, yakni ketergantungan kepada orang tua atau dewasa, kejujuran, kesetiaan, dan kepolosannya. Ciri-ciri inilah yang identik dengan keunikan dan keistimewaan anak-anak. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mau mengajarkan kepada kita agar mampu beriman kepada Tuhan. Haruslah seperti seorang anak yang spontan berseru kepada orang tuanya saat membutuhkan pertolongan. Demikian semestinya doa kita kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang percaya apa saja apa yang dikatakan dan diajarkan orang dewasa kepadanya. Demikian juga semestinya iman orang dewasa kepada Allah.
Semoga. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memperkenankan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sudi kiranya apa yang telah kami dengar dan renungkan dapat kami resapi dan hayati dalam tingkah laku kami setiap hari. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.